Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pramadhani dari Teknik Industri 22B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem informasi inventaris barang pada PT Persero Palembang. Untuk awalnya, PT Perusahaan Listrik Negara Persero PS2JP wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, cabang Palembang Raya Rifai merupakan salah satu cabang PT PLN yang berlokasi di Sumatera Selatan. Pada saat ini dalam pengolahan data inventaris masih sering mengalami banyak kendala, seperti sering terjadi kesulitan dalam penyajian laporan data barang inventaris yang menyebabkan laporan inventaris ini menjadi tidak efisien. Di samping itu, pengolahan datanya masih dilakukan secara manual, sehingga dalam perbuatan laporan sering terlambat. Dan metode digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall yang memiliki beberapa tahapan, yaitu analisis, desain, pengetahuan, dan pengujian. Penelitian ini akan menghasilkan suatu sistem informasi inventaris pada PT PLN cabang Palembang Raya Rifai ataupun hasil dari sistem informasi ini, yaitu sistem akan menyajikan laporan data barang inventaris yang lebih teratur sesuai dengan divisinya. Dan metode penelitian yang bisa kita lihat, metode waterfall merupakan metode pengembangan sistem yang pakai dalam penelitian ini. Model sekuensialnya linear merupakan nama lain dari metode ini, sering atau biasa juga disebut alur hidup klasik atau classic life cycle. Tahap analisis, desain, pengetahuan, pengujian, dan pemeliharaan merupakan tahap yang pada metode ini. Dan analisis, pada proses analisis ini ataupun dibutuhkan adalah data-data mengenai inventory yang ada pada setiap bagian pada PT PLN Persero, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi literal yang didapat dari beberapa buku dan literal. Kemudian desain berdasarkan data-data yang telah dianalisis. Angka selanjutnya yaitu mendesain perangkat lunaknya, mulai dari desain UML seperti use case diagram, activity diagram, class diagram, lalu desain database dan desain interface atau antarmuka dari program yang akan dibuat. Kemudian pengkodean. Setelah tahap desain selesai, lalu ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak, program komputer yang telah sesuai dengan desain yang telah dibuat merupakan hasil dari tahap pengkodean ini. Kemudian pengujian, untuk meminimalisir kesalahan atau error pada program yang telah dibuat, maka tahap pengujian ini diperlukan. Pengujian di sini dilakukan setelah program selesai dibuat untuk memastikan bahwa semua bagian sudah diuji dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. Kemudian pemeliharaan atau maintenance. Tahap pemeliharaan biasanya digunakan jika ada perubahan atau jika terjadi kesalahan yang muncul akibat tidak terdeteksinya error pada saat pengujian. Tahap pendukung ini hanya digunakan untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada dan tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Kemudian hasil dan pembahasan. Analisis. Tahap awal dalam penelitian ini adalah tahap analisis sistem yang berjalan yang sering dialami PT PLN Persero di rayon Rifai PS2JP Palembang, yaitu terjadinya kesulitan dalam penyajian laporan data barang inventaris dikarenakan penginputan dan pemrosesan dilakukan dengan waktu yang lama dan sering terjadi kesalahan dan duplikasi pada penginputannya. Untuk datanya bisa kita lihat hardware PC yang bisa dilihat CPU RAM untuk Intel Atom atau lebih, RAM 2 GB atau lebih, HDD 160 GB atau lebih, network 10/100, Ethernet 811 bagian. Untuk portnya USB 2.0 dan USB 3.0. Untuk softwarenya program PHP, MySQL, Dreamweaver, CMPP, dan browser. Untuk US-nya Windows 7 atau lebih. Kemudian masuk ke desain. Tahapan selanjutnya adalah tahapan desain yang dibuat dalam penelitian ini adalah desain use case dan desain activity diagram dan desain class diagram dan sistem yang akan dibuat. Untuk pertama use case diagram biasa kita lihat yang pertama adalah login
halaman awal, kelola data inventaris, pencari data, dan kelola data bagian. Pada gambar 2, aktor admin dan aktor bagian memiliki akses yang hampir sama terhadap sistem, tetapi seorang admin dapat mengelola data inventaris dan mengelola data bagian atau divisi, sedangkan aktor divisi hanya melihat data berdasarkan pencarian. Data yang bergantung dari pengelolaan data inventaris dari data bagian. Kemudian activity diagram. Bisa dilihat langkah awal yang dilakukan admin adalah login ke dalam sistem, kemudian memilih menu, menginputkan data bagian dan data inventaris serta mencari data inventaris. Activity diagram admin dapat dilihat pada gambar. Kemudian case diagram. Class diagram di penelitian ini terdiri dari 5 buah. Kelas terdiri dari kelas admin, kelas halaman utama, kelas inventaris, kelas bagian, kelas pencarian. Masing-masing terdiri dari atribut dan operasi seperti pada gambar. Kemudian pengkodean. Setelah desain selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah pengkodean, yaitu proses pembangunan sistem menggunakan beberapa perangkat lunak dan terdiri dari beberapa tampilan sistem. Menu login digunakan untuk masuk ke dalam sistem informasi inventaris PT PLN berserut di Rayon Rifai W27B area Palembang seperti pada gambar 5.1. Menu login digunakan untuk masuk ke dalam sistem informasi inventaris PT PLN berserut di Rayon Rifai WS2JB area Palembang seperti pada gambar. Kemudian menu atau data bagian atau divisi. Halaman data bagian merupakan halaman untuk melihat bagian-bagian atau divisi ada di PT PLN berserut di Rayon Rifai WS2JB area Palembang yang terdiri dari 5 divisi dan masing-masing memiliki barang inventaris sendiri. Kemudian yang ketiga, menu login. Menu laporan inventaris divisi administrasi. Menu ini berisi tentang seluruh barang inventaris yang ada pada divisi administrasi. Pada divisi ini mendapat 3 item barang tidak habis pakai dan semuanya dalam kondisi yang yang baik. 4. Menu laporan inventaris divisi teknik. Pada menu ini berisi data barang inventaris khususnya pada divisi teknik yang terdiri dari 12 barang yang tidak habis pakai dan dalam kondisi yang baik. Yang nomor 5, menu laporan inventaris divisi pelayanan pelanggan. Pada divisi ini, barang inventaris yang tergolong kategori barang tidak habis pakai berjumlah 6 unit dalam kondisi yang baik. Kemudian yang ke-6, menu laporan inventaris divisi transaksi. Energi TI merupakan halaman yang menampilkan seluruh data inventaris yang telah diinputkan ke dalam sistem data inventaris yang ditampilkan ini merupakan laporan dari data inventaris yang ada pada divisi TI. Pada divisi ini terdapat 7 item barang yang tidak habis pakai di mana jumlah masing-masing barang tersebut terdiri dari 1 unit barang dan dalam kondisi yang baik. Yang ke-7, menu laporan inventaris divisi penagihan. Pada divisi ini barang-barang inventaris yang tergolong kategori barang tidak habis pakai berjumlah 4 unit dan dalam kondisi yang baik. Jadi untuk kesimpulan pada penelitian yang ini adalah penelitian itu menghasilkan sebuah sistem informasi untuk menginventariskan barang di PT PLN Persero di Rayon Rifai WS2JB Palembang. Dengan sistem yang terkomputasi akan dapat memudahkan pengguna dalam mengelola data inventaris sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, di mana sistem ini dapat melakukan proses pencarian barang-barang inventaris serta dapat membuat laporan data barang inventaris secara cepat dan akurat sehingga tidak akan terjadi duplikasi data. Oke, sekian dari saya, Banyu Pramadhani. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.